Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri, jemaat Gereja Bethesda Gang Luna. Suatu kehormatan saya boleh menyampaikan bagian firman Tuhan yang maha penting. Dan ini bertepatan dengan acara perayaan Natal di Gereja Bethesda Gang Luna. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita masuk bulan Desember, tentu hal yang sudah biasa gereja Tuhan dimanapun juga berada di seluruh dunia ini mengusahakan untuk menyediakan waktu memperingati peristiwa akbar itu. Sebenarnya peristiwa ini bukan sekedar peristiwa memperingati adanya seorang anak yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang namanya adalah Yesus Kristus. Tetapi ini tentang suatu kelahiran yang sebenarnya kita memang wajib melanjutkan berita dan kekuatan dari apa yang dikerjakan oleh anak ini, yaitu Yesus Kristus yang waktu itu lahir. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, pada tahun 1962, sebelum saya masuk kepada berita utama firman Tuhan pada kesempatan ini, pada tahun 1962, seorang misionaris bernama Don Richardson, dia masuk di daerah yang masih sangat-sangat primitif waktu itu, and the time, yaitu di wilayah suku Sawi. Don Richardson berjuang keras untuk mencari kesempatan bagaimana berita Injil sampai pada mereka. Don Richardson sampai pada satu temuan yang luar biasa. Dia mempelajari perilaku, kebiasaan suku ini. Dan salah satu budaya yang menarik sebelum diperbarui oleh Injil, dia menemukan ada satu perilaku di mana suku Sawi mempunyai falsafah pandangan hidup yang memang mungkin agak mengerikan waktu itu, yang disebut sebagai falsafah digemukkan untuk disembelih. Suku ini seringkali menyambut kedatangan dari suku lain sekali, dua kali, tiga kali, dan mereka menyambut dengan luar biasa. Tetapi jangan kaget bahwa mungkin dalam pertemuan ketiga atau keempat, orang yang disambut yang datang pada suku ini kemudian akan disembelih. Jadi sebenarnya pertemuan-pertemuan sebelumnya sebagai sebuah keakraban itu adalah pertemuan untuk menggemukkan mereka, tapi satu ketika mereka akan disembelih dan kemudian dimakan karena waktu itu masih kanibal. Dalam buku Anak Perdamaian itulah ditulis kesaksian pengalaman Don Richardson. Kemudian Don menemukan bahwa untuk memulihkan, mendamaikan hubungan suku Sawi dan satu suku yang lain ini, dia menemukan tentang perilaku bagaimana antar suku mereka menukar bayi. Dalam upacara penukaran bayi itulah mereka berkomitmen untuk tidak saling menyerang dan saling melukai. Dan anak itulah yang disebut sebagai anak perdamaian. Selagi anak itu masih hidup, maka perdamaian terjadi. Luar biasa. Saudaraku dikasihi Tuhan, peristiwa Natal adalah peristiwa seorang anak yang datang bukan sembarang anak, bukan sembarang bayi lahir, tetapi seorang anak yang punya kekuatan untuk menyelamatkan dunia itu. Itu sebabnya tema saya pada saat ini adalah anak yang menyelamatkan. Anak perdamaian yang diungkapkan antar suku dari suku Sawi dan suku yang lain sebagai anak perdamaian antara dua suku itu yang konflik. Tapi anak yang lahir 2000 tahun yang lalu yang adalah Yesus Kristus adalah anak yang menyelamatkan. Mari kita buka bagian firman Tuhan yang saya angkat dari Matius pasal 1 ayat 21. Selalu ini menjadi ayat klasik, menjadi dasar khotbah di berbagai gereja, oleh berbagai hamba Tuhan, yang memberitahukan tentang kekuatan anak yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang adalah Yesus itu sendiri. Matius pasal 1 ayat 21, saya akan bacakan bagi kita semua.
Mari kita menyimak teks ini, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Satu ayat dari bagian keseluruhan perikop ini, inilah saripati atau inti peristiwa kelahiran Yesus yang dinarasikan dalam ayat 18 sampai ayat 25 sebagai satu berita yang penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal bukan sekedar memperingati seorang anak lahir, tetapi Natal yang kita rayakan, kita melakukan selebrasi adalah pelanjutan kekuatan berita mengapa anak itu lahir. Kita bukan sekedar mengenang orang hebat yang waktu itu lahir, tapi kita melanjutkan berita utama mengapa anak itu lahir. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Narasi ini, narasi kelanjutan dari sejarah orang-orang Yahudi yang mengharapkan kedatangan Mesias. Dalam Matius dimulai dengan pasal 1 ayat 1 sampai 7, setelah memperkenalkan silsilah-silsilah genealogi secara umum yang akan mengerucut pada Yesus. Ya, Matius ingin memberitahukan bahwa memang Yesus adalah harapan atas janji-janji yang sudah disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Saya menemukan ada dua hal yang menarik Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Jelas pada perikop ini memberitakan tentang keajaiban, keunikan tentang kelahiran Yesus. Dan yang kedua adalah kekuatan Yesus yang waktu itu mengambil rupa seorang bayi. Perihal kekuatan, karakter, dan tindakannya atas dunia ini. Pertama-tama, anak yang menyelamatkan ini adalah anak yang ajaib perwujudannya, ajaib pernyataannya, ajaib kehadirannya di dunia. Mengapa, saudaraku? Karena di situ dikatakan bahwa pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan baik-baik. Ternyata, artinya dalam suatu kehidupan kultur berkeluarga yang biasa, ya, dalam konteks orang-orang Yahudi, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Pada masa pertunangan seorang wanita bernama Maria dengan Yusuf, memang dalam konteks Yahudi ada suatu budaya pertunangan ketika masih kecil, tahap pertama itu masih sangat kecil. Dan kemudian pertunangan pada tahap kedua, biasanya wanita atau gadis dan lelaki yang masih muda ini sudah bisa disebut sebagai suami istri. Walaupun belum bisa berkumpul sebagai suami istri. Mereka dipertunangkan dan kemudian mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Tapi mereka sudah bisa disebut sebagai suami istri. Kalau kita perhatikan dalam bagian teks, misalkan dalam kitab Ulangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa perhatikan dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24. Itu sangat jelas sekali. Seorang yang bertunangan sudah pada tahap suatu pasangan atau sepasang gadis dan lelaki yang sudah dipertunangkan, maka mereka itu bisa kembali ke rumah masing-masing, tapi mereka sudah bisa disebut suami istri. Saya tidak mau lari pada bagian ini, karena itu sangat clear. Kalau kita memikirkan mindset dan situasi kultur, ya itu jelas sekali. Tapi yang mau ditekankan di sini, pada pengalaman pertunangan yang biasa itu, muncullah hal yang luar biasa dan tidak biasa. Karena Maria yang dipertunangkan dengan Yusuf itu mengandung. Tetapi menarik, bahwa kandungan yang terjadi dalam diri Maria itu tidak biasa, karena mengandung dari Roh Kudus. X dalam konteks asli di situ dalam bahasa Yunani berarti berasal, bisa penyebabnya oleh Roh Kudus. Ada banyak penafsir mencoba menafsirkan kombinasi antara masuk akal dan supranatural. Ada yang berkata
bahwa ovarium atau mungkin sel telurnya betul real dari Maria dan kemudian dibuai oleh Roh Kudus. Ya, tanpa harus Roh Kudus menghadirkan sel sperma tanpa laki-laki. Ada yang menafsirkan begitu. Ada yang menafsirkan betul sel telurnya dari Maria dan kemudian tiba-tiba Roh Kudus menghadirkan secara fisik sel sperma. Tapi saya menolak semua tafsiran itu karena teks ini dengan jelas bahwa tanpa adegan dan intervensi ataupun mungkin pengambilan bagian dari Maria dan Yusuf, Roh Kudus bisa menyebabkan hadirnya bayi Yesus. Apa yang sulit bagi Allah? Apa yang sulit bagi Dia? Dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mudah bagi Allah untuk menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, dalam keyakinan orang Yahudi yang menolak Yesus, mereka umumnya berpandangan, apalagi Yahudi Ortodoks, sebenarnya kebenaran dan keyakinan Kristen dianggap sebagai keyakinan paganisme. Ini pengaruh budaya kafir dalam dunia perkawinan dewa-dewi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keajaiban perwujudan bayi Yesus, saya kira tidak harus kita pikirkan latar belakangnya. Ini bahaya. Seringkali kalau kita terpaksa memikirkan latar belakang, seringkali kita akan memperkosa Alkitab. Ya. Memang saudara, dalam keyakinan Yahudi, mereka berkata bahwa ajaran Kristen adalah penyesatan dari Yahudi. Karena zaman itu memang hal yang biasa ada pemahaman-pemahaman tentang seorang manusia bisa dikawini dewa. Misalkan saudaraku yang dikasih Tuhan tentang peristiwa anak seorang bernama Danae, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dirinya diketahui ya bahwa kelak, saudaraku, dalam dongeng, dalam legenda yang ditampilkan oleh keluarga kerajaan ini, Danae dianggap kemungkinan akan memenuhi ramalan bahwa anaknya Danae akan membunuh neneknya, kakeknya, maka Danae disembunyikan di menara di penjara di situ. Dan kemudian secara ajaib, dewa Zeus dalam legenda itu tertarik kecantikan dengan Danae dan kemudian mengawininya secara ajaib dalam bentuk pancuran emas. Dalam bentuk pancuran emas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka disitulah lahir, saudaraku, anak dari Danae akibat perkawinan manusia dengan dewa Zeus. Ya, anaknya disebut sebagai Perseus. Ada juga legenda campur historika atau sejarah Alexander misalkan, Alexander Agung. Dianggap hasil perkawinan dari mamanya Olimpias. Sebelum menikah dengan Filipus dari Makedonia, dia dikawini oleh dewa Zeus dalam wujud halilintar. Dewa Zeus melihat kecantikan dari Olimpias. Jadi, kehadiran kandungan Maria dikait-kaitkan dengan ini ajaran paganisme. Tapi ini kesalahan besar. Mengapa? Jelas ada perbedaan mendasar di Alkitab. Pertama adalah tidak ada keterangan data dan memang bukan merupakan kenyataan. Roh Kudus tertarik kecantikan Maria dan kemudian kawin. Itu konsep sekuler, itu konsep paganisme. Kemudian tidak mungkin juga Maria main-main. Kalau misalnya Roh Kudus hadir dalam suatu kehadiran yang unik, yang nyentrik, mungkin yang miraculous, saya kira Maria jujur. Karena saat itu orang Yahudi sangat ketat dengan ajaran monoteistik. Maria Yusuf sebagai orang yang punya silsilah juga Yahudi, tentu tidak akan mungkin main-main. Jadi itu tidak masuk akal, tidak bisa diterima, bahwa konsep ada seorang wanita, oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam kandungannya hadir seorang bayi, karena penyebabnya Roh Kudus, sebagai sebuah hubungan ketertarikan dan jatuhnya tidak masuk akal, itu tidak biblikal. Jadi yang pertama adalah memang itu ajaib karena Allah yang mengerjakan. Apa susahnya? Anak bayi yang menyelamatkan itu terjadinya dengan cara ajaib.
Tidak ada keterangan, bukan berarti tidak diberi keterangan. Jelas tidak mungkin Roh Kudus jatuh cinta pada Maria. Tidak mungkin Roh Kudus melakukan hubungan misterius seksual dengan Maria. Itu salah besar. Itu adalah kebencian tentang kehadiran Yesus. Yang kedua yang menarik bagi saya, ibu bapak yang dikasih Tuhan, anak itu disebut apa? Dalam ayat 20 dan 21, saudaraku, anak yang akan dilahirkan itu melalui Maria yang dikandung oleh Roh Kudus dalam ayat 21, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini yang paling penting. Anak yang menyelamatkan tadi bukan hanya ajaib terjadinya, tapi anak itu ajaib karakter, wibawa, dan kekuasaannya. Masih bayi sudah diberitahu karakter dan kekuasaannya sangat luar biasa, yaitu bahwa dia akan dipanggil dengan nama Yesus. Kata nama dalam konteks Yunani seringkali berkaitan dengan karakter dan kekuatannya, bukan sekedar letter atau huruf-huruf yang menyusun nama. Tetapi kata Yesus berarti Yehosua dalam teks-teks Ibrani, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Luar biasa ini. Keajaiban anak itu karena dia punya kekuatan, kemampuan, dan kuasa menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, nabi dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, bergumul menafsirkan, meneliti kapan peristiwa ini terjadi. Kapan pekerjaan keselamatan itu dinyatakan dalam Yesus. Saudara bisa baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 10-11. Para nabi itu seperti seorang peneliti yang terus menanti-nanti kapan sejarah penyelamatan itu dinyatakan. Dan peristiwa Natal adalah peristiwa penggenapan atas harapan yang dicari-cari. Jadi Bapak dikasih Tuhan, nabi-nabi PL itu tidak hanya mendapatkan berita, apalagi kemudian ditulis, mereka juga meneliti kapan ini terjadi. Kapan ini terjadi. Saudara bisa pelajari dalam 1 Petrus, mungkin izinkan saya membaca bagian ini, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. 1 Petrus pasal 1 itu bagus sekali untuk memberitahukan betapa para nabi Israel menanti-nanti, menunggu-nunggu, mengamat-amati kapan pekerjaan keselamatan itu dinyatakan. Lihat baik-baik 1 Petrus pasal 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana, lihat baik-baik. Mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka dan seterusnya. Menarik sekali. Jadi para nabi yang didiami Roh Kristus, ya, mereka dipimpin untuk menggumuli, menanti, meneliti, mengamati kapan terjadi. Bersyukur bahwa peristiwa Natal pertama adalah peristiwa pencarian, penantian, penelitian itu mulai terlihat buktinya. Yaitu apa? Yesus Kristus, Yehosua Hamasias, yang dalam Yesaya pasal 7:14 dinantikan sebagai Allah di tengah-tengah mereka, itu digenapi. Ibu bapak dikasih Tuhan. Jadi bayi ini, mohon maaf, bayi ini bukan sekedar lahir, tapi lahir menggenapi. Lahir melakukan proyek yang besar, yaitu melakukan penyelamatan dari dosa-dosa. PR terbesar manusia yang belum menemukan jawabannya adalah bagaimana menyelesaikan dosa saya. Bagaimana menghapuskan dosa saya? Bagaimana saya beroleh keselamatan? Bagaimana saya boleh masuk surga? Satu-satunya jawaban, bayi itu sudah mulai menyatakan pekerjaan keselamatan di Bethlehem. Maka layak bayi itu disebut Yesus, yang artinya Yehova, Yahweh yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari mana? Dari dosa. Untuk menjadi apa? Umat. Saya senang kata umat di sini dipakai dengan kata laos, bukan demo. Beda ya. Demo itu kumpulan orang umum dimanapun, maka ada demonstrasi, artinya sekumpulan orang, ya, umum. Laos artinya umat, bukan hanya kumpulan orang, tetapi menjadi umat yang mengalami penebusan dari segala dosa. Dan ini yang dikerjakan Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Jadi saudaraku dikasih Tuhan, anak yang lahir itu
seharusnya kita tidak sekedar memperingati lahirnya, imutnya, ya saudara, cute-nya bayi itu, tapi saudara dipanggil untuk memikirkan, merenungkan betapa bayi ini punya kuasa penyelamatan. Berita Natal, perayaan Natal kosong saja jika tidak membawa berita bahwa kelahirannya demi penyelamatan manusia dari segala dosa untuk menjadi laos Allah, umat pilihan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, pada perayaan Natal ini, siapapun Anda, mungkin Anda berkata menjadi Kristen, bukanlah segala-galanya, tapi menjadi milik Kristus dan menerima keselamatan Yesus Kristus. Itulah goal, tujuan, kekuatan kekristenan. Karena bayi itu lahir, bukan sekedar untuk diperingati, tapi bayi itu lahir untuk banyak orang diselamatkan melalui pekerjaannya di kayu salib. Kalau nabi-nabi menanti-nanti dan Yesus menyatakan diri, maka orang percaya juga. Terus melanjutkan. Karena inilah tujuan Yesus lahir di dunia ini. Dan saya mengundang teman-teman sekalian, saudara sekalian, pendengar dimanapun Anda berada. Kalau hari ini berkaitan dengan kebutuhan utamamu, apa kebutuhan utamamu? Saya jamin, di atas segala kebutuhan hidupmu di dunia ini, adalah kehidupan hidup kekal. Makan sementara, jabatan sementara, ya, bisa kerja sementara. Tapi Anda sedang dipertanyakan apakah Anda sudah sampai pada kebutuhan utama, yaitu kehidupan dalam keselamatan. Dan saya mau beritahu, Natal, saya secara pribadi dan saudara semua, melanjutkan berita barang siapa percaya Yesus Kristus Tuhan. Karena bayi itu sampai ke Golgota mengerjakan karya keselamatan, maka barang siapa yang percaya Yesus Kristus, dia dibebaskan dari segala dosa dan beroleh hidup kekal. Saya menantang saudara, dimanapun Anda berada, langsung tidak langsung, yang penting Anda langsung berkomunikasi dengan Yesus. Terima dia, yang dulu bayi itu, tapi sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali ke surga, menjadikan tempat bagi kita semua. Terima berita keselamatan itu. Kiranya Natal menjadi pelangsungan bagaimana Yesus harus diberitakan. Karena Yesus kebutuhan setiap orang. Karena Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus kebutuhan setiap pribadi yang belum tahu jalan keselamatan kemana. Tuhan memberkati jemaat di Bethesda, Bapak Gembala Pak Jo, dan seluruh jemaat. Kiranya engkau dipakai Tuhan melanjutkan kuasa anak yang bisa menyelamatkan itu, Yesus Kristus. Amin.